Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di Salim Afila Official, menjelajah budaya meneguhkan makna. Ini kita kedatangan tamu sangat istimewa yang selalu luar biasa, membawakan cerita-cerita yang penuh dengan keajaiban. Dan horor. Dan Muhammad Faizal Al-Masal di Jogja. Terima kasih berkenan tahu ke Jogja. Ini jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kan kita bikin NGL ya, tanya jawab yang sifatnya anonim supaya teman-teman bisa bertanya dengan leluasa karena identitas mereka tidak diketahui dan tidak bisa dikenali. Nah dari situ ternyata saya baru menyadari betapa persoalan-persoalan yang ada di dunia nyata di teman-teman itu sangat luar biasa dahsyat, apalagi berkaitan dengan rumah tangga dan segala pernak-perniknya. Begini Ustaz, saya ingin bertanya kaitannya ini antara rumah tangga dan alam gaib. Karena berdasarkan hadis itu ya tentang musyawarah para setan. Hadis tentang musyawarah para setan, di mana kemudian ada setan yang melaporkan kepada pemimpin para setan tentang berbagai aksi yang berhasil mereka lakukan. Ada setan yang berhasil menggoda manusia untuk kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, dosa ini, dosa itu. Termasuk ada yang berhasil menggoda untuk membunuh, menggoda untuk mencuri, menggoda untuk melakukan berbagai macam kekejian, minum khamar, berjudi, dan lain sebagainya. Tetapi itu semua dikomentari oleh pemimpin para setan sebagai itu biasa wae. Biasa saja. Biasa aja. Tetapi begitu ada setan yang melaporkan bahwa dia berhasil memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, maka ternyata mendapatkan pujian, reward dan applause yang luar biasa di kalangan semua setan. Waktu itu ketika membaca hadis ini saya berpikir begini, apakah mungkin karena kalau dosa-dosa yang lain yang tadi yang disebutkan itu dengan istighfar, taubatan nasuha, maka terhapus, beres dan setannya gigit jari. Apa yang dilakukan dengan susah payah menjerumuskan itu menjadi tidak bermakna lagi. Sia-sia. Karena bazir, karena Allah yang kemudian mengampuni dan membuat dia bersih lagi hamba itu. Tetapi ketika seorang suami terpisah dari istrinya, satu, untuk diislah itu berat. Untuk kembali itu susah. Yang kedua, terpisahnya suami dari istri membuka pintu-pintu dosa yang lain. Iya. Termasuk anak-anak, Ustaz. Bagi anak-anaknya, bagi suami itu sendiri, bagi istri itu sendiri, dan sebagainya, dengan godaan dan fitnah yang luar biasa besar. Menurut pandangan Ustaz, apakah dengan begitu di sini salah satu hal yang menjadi banyak irisan antara dunia nyata dengan dunia gaib adalah bagaimana rusaknya rumah tangga? Iya, jadi kalau dari pengalaman yang ada nih, memang banyak banget gangguan-gangguan yang sifatnya metafisik, baik itu yang karena jin dari ilmu-ilmu titisan, maupun yang dari sihir dari orang lain, bahkan ain, ain ketika ngelihat hasad gitu, yang lihat dari Instagram atau apa itu membuat memanipulasi perasaan orang itu untuk benci dengan pasangannya. Namun kalau kita lihat dari Al-Quran, salah satu tujuan sihir yang paling disampaikan, yang paling dahsyat itu kan perceraian. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah, itu yang apa? Tentang Harut dan Marut itu ya. Orang-orang Yahudi yang mempelajari sihir ketika zaman Nebukadnezar itu belajar dari dua malaikat ini untuk memisahkan antara suami dengan istrinya. Kenapa kok di situ enggak ada pelet tentang mahabbah, enggak ada juga malah justru enggak ya menyakiti. Tapi kan soal ini, tapi memisahkan. Subhanallah. Secara otomatis kan berarti itu ada sesuatu yang doror, yang bahayanya lebih daripada santet pada umumnya. Bahkan dari pelet pun bahaya ini. Hanya sekedar mungkin masukkan paku atau apa, ya mungkin bahayanya pada orang yang bersangkutan. Kayak kasus Ibu Supiati yang ditangani dokter Sagiran itu. Itu kan kena paku seluruh sampai 118 paku di operasi itu. Nah itu saya rasa bahayanya hanya beliau saja yang merasakan. Tapi kalau sudah bercerai itu kan bisa menjadikan anak-anak keturunannya menjadi terlantar, tidak terdidik dengan baik, kemudian hatinya juga rapuh. Apalagi sebagai janda maupun duda, godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Jadi pintu-pintu, betul kata Allah itu, pintu kemaksiatan lain makin terbuka lebar. Dan itu pula mungkin ya dulu Walid bin Mughirah yang menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir itu alasannya karena
kalau ada orang masuk Islam itu pisah dengan istrinya gitu kan. Bahwa berarti sejak zaman itu pun yang terkenal dari sihir adalah salah satunya perceraian. Walaupun memang ada ilmu pelet juga, supaya suaminya tidak poligami, ada yang namanya tiwalah. Tiwalah itu, Jadi tiwalah itu kaitannya dengan mengikat ya. Karena santet itu kan mesisan bentet atau mesisan kantet. Sekalian pecah atau sekalian rekat. Jadi santet itu bukan hanya buat nyakiti. Bukan cuma ekstrim kanan tapi juga ekstrim kiri gitu. Ada 4 warna kalau dalam filosofi santet itu. Subhanallah, ini ilmu filter gitu. Yang satu yang kuning. Kuning itu untuk melet wanita atau suami, supaya suami orang ya. Supaya senang. Kalau ditolak biasanya akan pakai santet merah. Itu yang bikin gila. Itu metodenya banyak banget. Kemudian ada yang santet hitam, itu untuk menyakiti dan membunuh. Tentu dengan izin Allah ya. Kemudian yang keempat ini yang untuk ngobati, santet putih. Oh, ada juga. Ada. Tapi tetap pakai jin, semuanya pakai ilmu sihir. Ngobat apa ya, baik yang meskipun ngobati ya. Jahat. Berarti dukun santet putih itu. Sihir putih itu pakai cara-cara kayak gitu. Kayak contoh yang saya dapatkan itu, maaf Ustaz, menggunakan darah haid dan sperma untuk mengobati ini katarak. Buat ngobati katarak. Hobis banget tuh. Hobis, itu memang sihir seperti itu. Dan anehnya ini dituliskan di salah satu buku lah yang disandarkan ke ulama. Iya. Kemudian ada lagi saat yang ini untuk supaya suaminya nggak posesif, cemburuan kan ada. Iya. Istrinya apa dikit cemburu gitu. Itu ada caranya itu pakai. Ya ini mungkin semisal dengan pelet, Sat, karena menundukkan hati suami. Pakainya jantung anjing, Sat. Itu dijemur, kemudian dikonsumsikan ke suami itu. Ada mantra-mantranya juga di situ. Jadi, intinya pasti akan dijerumuskan barang haram ya. Barang yang haram. Saya ada pengalaman ini lucu sekali, Sat. Salah seorang anggota aparat di Purbalingga sana, yang dia itu muntah darah sampai berbaskom-baskom, Sat. Ya kalau misal logika medis, logis ya. Logika medis 2 liter itu manusia sudah lemes banget. Bahkan bisa meninggal, Sat. Iya. Itu sampai 5 liter, satu baskomnya besar, Sat. Muntah gitu. Muntah darah, isinya darah. Nah, itu kan memang kalau dilihat secara medis dia kena ini varises esophagus. Jadi ada pecah pembuluh darah di dalam. Tapi ketika saya diskusikan juga sama Dokter Sagiran, sama Mas Dokter David, tim yang mobil itu enggak masuk akal, di luar logika. Sudah enggak logis. Ya. Bahkan di rumah sakit yang nangani beliau pun ini bukan kasus medis biasa gitu. Nah, pas waktu saya ruqyah pertama kali enggak ada reaksi sama sekali. Memang kalau ruqyah kita nggak pernah nyari reaksi kesurupan, Ustaz. Jangan, memang bukan kaidah, bukan kaidah ruqyah itu seperti itu, bukan tujuannya. Tapi yang saya tanya nggak ada reaksi yang signifikan yang dirasakan beliau. Nggak tambah baik, nggak tambah badannya lebih sehat. Akhirnya saya minta tolong untuk diruqyah bareng istrinya. Waktu itu istrinya lagi ngurus mertuanya di rumah sakit juga. Nah, akhirnya kita ke sana lagi kedua kalinya. Nah, saya baru datang, istri udah nangis. Wah, ini bener nggak beres ini istrinya. Jadi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Nangis reaksi begitu. Oh, nangis reaksi. Kemudian saya ruqyah. Mau marah-marahnya luar biasa, yang diserang tim saya. Yang diserang tim saya. Mau nyerang saya nggak bisa-bisa. Sampai agresif gitu ya. Sampai agresif. Ini gara-gara kamu nih, orang ini jadi haid begitu. Jadi selama 2 tahun, Sat. 2 tahun si suami itu muntah darah sampai berbaskom-baskom. Selama itu juga, semenjak suami muntah darah, istrinya berhenti haid tanpa ada alasan. Nah, waktu kita ke sana ngeruqyah suami, langsung bocor, langsung haid. Istrinya kembali normal. Dengan izin Allah, haid. Jinnya ngomong, ya ini perkataan jin memang nggak bisa dipercaya 100%. Ini hanya share pengalaman saja dengan kesaksian si setan. Kejadian pada saat itu. Dia ngomong, kamu tahu nggak, itu darah yang dimuntahkan suami adalah darah dari istrinya yang aku pindahkan. Saya cuma ketawa-ketawa, mana mungkin, lewat mana. Walaupun kalau pakai sihir bisa saja. Orang paku aja bisa masuk. Apalagi masuknya ke sini, Saat, bukan ke perut. Kalau ke perut kemungkinan kan dimakan. Kalau yang paku itu masuknya di sini, di paha ya, di lengan. Nah, jadi apalagi benda cair itu,
mungkin bisa dengan cara-cara seperti itu. Nah ternyata ini ibu dulunya mbah-mbahnya punya kesaktian gitu, ilmu-ilmu kejadukan gitu. Nah akhirnya kan ada yang istilahnya membela lah, ada jin pembela itu yang nggak terima ketika ibu itu disakiti sama suaminya. Ya masalah konflik cekcok receh seperti rumah tangga. Ya gitu seperti yang dibahas Ustaz tadi. Cuma konflik receh kayak gitu dendam. Karena kan setan khodam kayak gitu nggak bakal pandang bulu, mau itu suaminya sendiri kayak atau siapanya. Dan justru mungkin itu jadi misi untuk membuat mereka cekcok terus untuk gitu. Cerai, maaf. Untuk cerai. Karena waktu itu katanya pun sudah hampir bisa. Iya, gara-gara itu, gara-gara ulah jinnya. Nah, akhirnya saya suruh minta maaf dan ya memang butuh ilmu yang kayak tadi, Ustaz. Iya, Masya Allah. Tentang suami yang harus memahami gimana karakter istrinya begitu. Jadi ini untuk pemirsa semuanya. Kalau masalah rumah tangga Anda cuma cekcok-cekcok, itu masih cepede, masih sepele. Sabar, jangan cepat-cepat memutuskan untuk bisa apalagi cerai. Ini tadi serem gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa melibatkan alam lain. Iya. Dan tadi karena memang hadisnya menyebutkan itu adalah prestasi luar biasa bagi dunia setan ya, Ustaz ya. Apalagi Ustaz, kasus yang melibatkan dunia lain dalam sampai naudzubillah ada perpisahan, ada perceraian dan sebagainya. Banyak Ustaz, kalau rata-rata kayak gitu dibikin sakit antara satu dengan yang lain supaya nggak betah ngurusi. Kalau sehat kan otomatis masih agak bisa tahan diri. Tapi kalau sakit kan gimana? Ya kan? Ada ya kasus-kasus yang serupa biasanya dibikin tumbuh kanker atau yang dibikin kulitnya sampai membusuk sampai kayak mayat hidup Tadi sudah dikelilingi lalat hijau waktu itu saya kesana sama ini Mas kameramen. Dan itu betul-betul karena gangguan non medis ya. Iya, karena waktu itu kan lagi-lagi saya mendahulukan medis, Kalau seperti itu saya pendekatan logis dulu ya. Iya, pendekatan secara logis. Kalau misal ada sesuatu yang secara logis ya kita obati secara medis. Tapi dari beberapa data-data yang ada dan kita bawa tabib ke sana, ini memang ada bibit diabetes kering ya. Tapi di tahap ini seharusnya nggak separah kondisi beliau. Akhirnya ketika diruqyah saya berkesimpulan ya bahwa ini bukan medis biasa. Kita sampai pakai buff itu masih tembus baunya. Dan alhamdulillah waktu itu selang diruqyah sudah bisa berdiri, Ustaz. Karena sebelumnya nggak bisa apa-apa. Semua busuk kayak ya Allah. Sudah bisa berdiri, sudah mengering ya, Mas ya. Sudah mengering, sudah bisa makan sendiri. Jangka waktu berapa bulan waktu? 2 bulan aja, Ustaz. Bertahan 2 bulan, entah gimana, mungkin pertahanannya kurang atau apa, diserang lagi. Sampai akhirnya meninggal. Dan ngerinya, wah ini agak vulgar saja. Ketika diangkat itu ternyata belatung-belatung udah pada keluar dari sini. Itu kasus ngeri di satu tempat. Enggak, di tetangga kabupaten. Wah. Dan kasus-kasus yang lainnya paling masalah psikis, Suami yang tiba-tiba dibikin marah berat sama istrinya, demikian juga istri yang tiba-tiba males sama suami. Gunanya supaya suami itu nyari wanita idaman lain. Nah ini dari beberapa kasus yang terjadi. Saya selalu mencermati kasus perselingkuhan itu bahkan kalau mau objektif dijajarki antara selingkuhan dengan istri, itu cantikan istrinya. Betul. Jadi ternyata tazyinnya setan terhadap perkara yang fahisyah ini sampai pada menghias secara fisik yang dosa ini jadi lebih menarik daripada yang 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 halal, yang berpahala gitu. Saya ada pengalaman. Ini memang ini omongan orang indigo ya, tapi ini hanya lagi-lagi sekitar disclaimer saya, sekitar pengalaman. Saya ada pengalaman, bukan untuk dipercayai 100%. Yang penting ada sanadnya. Suatu ketika dia itu lagi ngopi di suatu tempat gitu. Di hadapannya ada wanita dengan kondisi yang ya tidak pakai jilbab dan pakaiannya pun terbuka. Iya.
Yang dia lihat itu ada sosok besar di belakangnya, yang sosok itu bertugas untuk menarik pandangan laki-laki untuk melihat dia. Dan kadang-kadang jangankan yang pakai susuk, yang nggak pakai susuk, kondisi wanita yang biasa normal-normal aja, dalam hadis kan dikatakan setan menghiasinya dari arah belakang, apalagi yang terbuka. Apalagi terbuka. Ya. Termasuk yang ada di papan-papan reklame yang ada di luaran, di jalan-jalan, yang di jalan-jalan, itu pun ada setan supaya kita nggak kepengen mandang, tiba-tiba mandang. Subhanallah ya. Itu ada peran setan. Iya, betul. Peran setan untuk kayak punya magnet tersendiri gitu. Dan itu yang kemudian menjadikan kita laki-laki salah satu ibadah yang luar biasa dahsyat di akhir zaman itu, menundukkan basar. Dan itu ada yang kemudian tips ringan sebenarnya. Ketika istri tampak tidak menarik lagi, istri tampak kemudian kok semakin menua, istri kok tidak seperti dulu, itu berarti kita aja yang kurang menundukkan. Karena kita terlalu banyak melihat di luar sana sesuatu yang kemudian menjadikan kita banding-bandingkan. Maka ini ya ibadahnya, salah satu ibadahnya lelaki akhir zaman paling luar biasa itu. Moga-moga Allah jaga kita. Amin. Terus Ustaz, ada istilah yang disebut sebagai tahbib ya, artinya selain setan dari kalangan jin, kadang-kadang dari manusia pun menjadi terlibat dalam upaya untuk memisahkan antara suami dengan istri. Kasus-kasus seperti itu juga karena dengki, karena macam-macam Ustaz ya. Banyak ya, malah ada yang ngincer istrinya temennya misalnya, atau suaminya temennya, akhirnya ditahbib biar cerai. Habis itu kalau udah selesai masa iddah diambil. Subhanallah. Kan ngeselin itu. Fitnah-fitnah semacam itu bahkan sampai ke, mohon maaf Ustaz, saya mendapat kisah nyata tentang sebuah majelis yang diasuh oleh seorang ustadz. Artinya saya menggambarkan yang ngaji saja seperti ini, sing ra ngaji kayak apa. Jadi dalam sebuah majelis taklim itu sampai ada seorang ibu-ibu ngomong sama sebelahnya, ibu-ibu muda ngomong sama sebelahnya. Itu gimana? Ustadz mau sama saya langsung minta khulu hari ini. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan, artinya ini tuh uang ngaji loh, uang ngaji, tapi kemudian sampai karena mungkin ya tipu daya setan membuat dia terpesona kepada ustadz dan lain sebagainya. Maka saya membatasi betul untuk menerima curhatan, menerima konsultasi, menerima hal-hal yang kaitannya personal. Dari lawan jenis. Apalagi dari lawan jenis. Saya sama istri punya kesepakatan, kalau ada orang konsultasi tentang rumah tangga mereka, nggak boleh satu pihak. Dua-duanya. Yang istri silakan sampaikan kepada istri, yang suami silakan sampaikan kepada kami. Karena kita tetap aja nggak akan bisa membantu kalau hanya sudut pandang satu arah. Kita cuma ikut campur namanya, bukan membantu, tidak memberikan satu kontribusi apapun di situ. Nah ini juga tazkirah ya, pengingat untuk para asatid, kemudian para sulet, para konselor, para psikolog. Ini memang ujian juga. Kadang kita butuh jutek juga Ustaz ya, sama lawan jenis. Perlu. Mengecewakan itu perlu. Biar nggak terlalu berharap. Jangan terlalu berharap dan lain sebagainya. Karena ini memang ya setan itu pinter. Anda goda dengan yang terbuka mungkin nggak bisa. Tapi kalau yang pakai menutup aurat sempurna, kemudian curhat, lalu Anda beri perhatian, lalu dia dibikin setan merasa ternyata Anda jauh lebih perhatian daripada suaminya, gitu kan? Subhanallah, ini bahaya. Ini mohon pengingat juga untuk kita. Makanya saya kalau ada yang curhat-curhat itu, karena kan apalagi kalau konsultasi ruqyah Ustaz ya, kadang curhatnya vulgar dan lain-lain, saya serahkan ke admin perempuan. Betul. Masya Allah. Kita ya ini juga untuk membentengi kita semua ya, karena dengan hadis yang kita sebut di awal tadi, saya itu kadang harus memberi garis tebal penting. Salah satu ibadah luar biasa itu pernikahan. Dan ini ibadah panjang. Artinya sholat itu dari takbir sampai salam selesai. Yang namanya puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang namanya haji atau umrah dari ambil mikot berihram sampai tahallul. Tapi pernikahan ini, karena tadi setan begitu bersemangat untuk menghancurkannya di tengah jalan, berarti harus kita jaga antara suami dengan istri sampai kelak kita masuk ke surga Allah. Amin. Lalu Allah mengatakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum. Amin. Itu yang menjadi misi besar kita. Amin. Maka akhir zaman ini nikah itu
ibadah yang nilainya sangat luar biasa. Mempertahankan pernikahan juga adalah ibadah yang sangat luar biasa. Tanda akhir zaman itu kan zina mudah ya, sangat mudah. Dan tidak pada punya malu. Nah ini Ustaz, ada fenomena menarik. Kalau kita baca kitab-kitab klasik, kita akan kemudian menemukan satu titik bahwa bagaimana syariat ini mencegah orang dari jatuh ke dalam hal-hal yang keji. Itu dengan sangat-sangat step by step. Artinya kan kita dulu ya nadrotun, babasmatun, ya, likoun, bakalau dan lain sebagainya. Jadi proses untuk menuju zina itu sangat sempit ya. Sangat-sangat panjang. Artinya pandangan dulu, baru kemudian senyuman, baru kemudian mungkin janjian, bisa ketemu, ngobrol bareng sampai akhirnya naudzubillah menjadi zina yang dibetulkan oleh kemaluan itu kan panjang. Artinya kita mencegah dari step by step itu supaya tidak berlanjut gitu ya. Itu ilmu yang kita pelajari dulu. Tapi sekarang Ustaz, kita menghadapi kasus-kasus misalnya di salah satu media sosial. Itu bisa orang ada akun untuk ketemuan memang. Atau sekarang dating apps lah gitu ya. Dan itu mereka memang yang dicari itu having sex-nya saja, having fun semalam saja, one night stand saja. Bisa nggak kenal sama sekali, asal klik di situ ketemu zina, udah habis itu kayak nggak kenal lagi. Nah ini, kebanyakan maaf Ustaz ya, yang dengan hubungan halal pun seperti poligami, mereka cuma kepenginnya itu diranjang aja, tapi lupa bahwa itu ada tanggung jawab. Itu panjang, tanggung jawabnya panjang. Misal di istri yang A pasti ingat yang B keinget istri dan anak-anaknya juga yang menjadi istri pertamanya. Jadi bukan hanya sekedar urusan ranjang belaka. Ini harus nasihat untuk mungkin teman-teman ada yang artinya ada tarbiyah gitu. Saya semakin tidak memahami zaman ya, kita semakin tergagap-gagap memahami ada ya kok bisa ya nggak kenal cuma janjian di media sosial ketemu zina habis itu kayak nggak kenal lagi. Yang diburu itu betul-betul hanya nggak, artinya dulu orang itu untuk zina itu kadang harus melibatkan perasaan yang begitu dalam. Iya, enggak. Dan itu melalui proses. Sekarang enggak. Orang bisa, ya mungkin apakah itu gambaran akhir zaman orang bisa ketemu di tengah jalan zina gitu ya. Jalannya sekarang kan di sosial media dan lain sebagainya gitu. Peran alam lain di situ. Ya. Jadi pembahasan soal metafisik gaib kayak begini di era modern ini justru penting banget kita sampaikan lagi, karena setan gangguannya itu sihir akan selalu ada, walaupun di era teknologi yang sangat maju. Karena mereka akan selalu beradaptasi. Kan janji iblis itu bukan hanya satu zaman saja, sampai kiamat nanti. Dan puncaknya nanti sihirnya Dajjal yang paling bahaya. Justru karena kalau ada kampanye untuk tidak membahas soal itu, nanti ketika sihir yang asli muncul orang-orang nggak tahu, nggak paham. Ada yang kayak gini, Sat. Ini kembali lagi ke tadi yang kasus perceraian. Ada kasus ketika istri itu disihir orang, dia tiba-tiba bertindak kasar di luar kontrol, Sat. Tiba-tiba mukul suaminya, banting sesuatu, yang itu membuat suami itu akhirnya emosi. Kok kamu kasar kayak begini gitu. Nah, ketika suami itu menceraikannya, menang. Istrinya pun nangis. Aku nggak merasa melakukan seperti itu. Betul-betul di luar kontrol. Mau diperiksakan ke ahli kejiwaan pun, ya nyatanya dia normal. Karena dia dalam kondisi pengaruh yang lain. Saya nangani kasus yang serupa, Ustaz. Dan memang itu mau ditujukan ke suaminya, tapi istrinya yang kena. Saya di pertanyaan kemarin mendapati beberapa kasus luar biasa, Ustaz. Ada yang mengatakan sudah 6 bulan menikah, belum pernah disentuh sekalipun oleh suaminya. Normal suaminya. Nah itu pertanyaan itu. Yang kedua, ada yang 5 tahun, ada yang 5 tahun. Ada yang suaminya ngaku dia punya kecenderungan ke sesama jenis, tapi berusaha untuk menikah, tetapi ternyata berat sekali untuk kemudian bisa. Apakah dalam hal ini mematikan syahwat kepada yang halal sampai kemudian menjadi naudzubillah ada orang yang
kena gangguan ketertarikan sama jenis dan sebagainya, ada peran alam lain juga di sini. Ada kasus ya? Ada banyak banget. Bahkan kasus-kasus tentang suka sesama jenis itu mereka dirasuki setan. Jadi laki-laki, jinnya perempuan. Jadi jin yang suka sama laki-laki lain akhirnya pakai media orang yang dirasuki. Demikian juga yang perempuan yang rasuk jin laki-laki suka dengan wanita, dilakukan hal yang serupa semacam itu. Intinya perilaku-perilaku yang rendah itu berawal dari bisikan-bisikan setan. Baik itu korin yang sudah memang melekat dan nggak bisa diusir. Dan korin ini kan suka ngundang ya, jin-jin di luar untuk masuk. Ayo bro. Ya, ini ada celah nih. Kan kata dia tukang survei berarti. Korin memang kayak gitu. Iya. Jadi ini pandangan ketika iblis dalam hadis riwayat Imam Muslim kan waktu Allah menjadikan bentuk Adam ditinggal. Kemudian maksudnya tinggal ini ya Allah tetap mengawasi tentunya. Cuma iblis diberi celah memang. Ini mengitarinya. Iya. Terus dilihat banyak ajwaf, banyak celah-celah. Makanya dia ngerti, ini khalaqa khalqan la yatamalak. Allah menciptakan makhluk yang sangat lemah. Enggak tahan godaan. Jadi banyak celah untuk bisa tergoda. Baik celah-celah secara fisik maupun yang sifatnya non fisiknya batin. Jadi dengan cara apapun termasuk suka sama jenis dan mohon maaf Ustaz, kalau kasus yang kemudian suka sama jenis dan mengganggu rumah tangganya karena gangguan jin, bisa disembuhkan dengan ruqyah? Bisa dengan izin Allah. Masya Allah. Ruqyah, tazkiyatun nafas. Artinya tapi tetap dari yang bersangkutan harus ada keinginan untuk sembuh. Betul. Ini kalau nggak ada keinginan kita nggak bisa apa-apa. Betul. Berarti dari yang bersangkutan harus punya tekad yang kuat juga untuk sembuh ya. Betul. Nah ini yang kita nasihatkan juga mungkin kemarin yang bertanya di NGL Instagram saya, ada kondisi-kondisi semacam ini. Dan harus ada support system. Support system di sekitarnya. Tapi semuanya dimulai dari keinginan untuk menjadi laki-laki sejati, untuk sembuh, untuk normal ya. Ini teman-teman, dan semoga celah-celah ini ya tadi yang luar biasa. Kita mohon satu kalimat penutup untuk mengingatkan kita semua tentang betapa dahsyatnya setan-setan ini menginginkan tadi kita dirusak melalui hancurnya rumah tangga dan terbukanya pintu-pintu kemaksiatan. Mohon izin Ustaz ya. Jadi sumpah serapah setan itu abadi Ustaz ya. Maksudnya sampai kapanpun dia akan berusaha untuk menguasainya. Dan Allah tidak membiarkan hambanya itu dibiarkan dirusak sama setan. Tapi ketika hamba itu melepaskan hijabnya Allah, perlindungannya Allah, ya sebenarnya dia diganggu karena ulahnya sendiri. Iya, karena kesalahannya sendiri. Maka dia melepas dari perlindungan Allah itu. Jaga tali Allah antara Allah dengan kita dengan tauhid, ibadah, dan mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikir-dikir Ustaz ya. Zikir tentu gitu. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah luar biasa pelajaran kita hari ini tentang rumah tangga dan alam gaib. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini ibadah panjang yang harus dijaga, apalagi di akhir zaman. Menjaga dengan yang halal itu suatu yang luar biasa. Jangan tertarik dengan rumput tetangga yang lebih hijau, karena kemungkinan terbuat dari plastik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.